Shalom, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di acara renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Sebelum kita akan mendengarkan renungan singkat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kebutuhan kami yang terbesar saat ini Tuhan adalah kehadiran Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kami agar senantiasa kami dapat mendengarkan, mengikuti firman yang akan kami dengarkan sebentar dan boleh membawa iman kami untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu tokoh di dalam cerita Alkitab yang sangat menginspirasi bagi saya secara pribadi. Tokoh itu adalah Yosua. Oleh sebab itu, judul renungan singkat kita pada saat ini yaitu Kuat dan Teguh seperti Yosua. Kita banyak mengetahui cerita mengenai Yosua di dalam Alkitab, di mana Yosua ini merupakan salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan kita tahu bersama ceritanya, dari ke-12 pengintai ini 10 orang memberikan informasi negatif atau mereka memberikan sesuatu yang pesimis kepada bangsa Israel, sehingga menyebabkan bangsa Israel menjadi khawatir dan mereka sangat menjadi tidak nurut kepada Tuhan. Dan 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb, mereka memberikan fakta yang benar-benar real dan mereka memberikan sesuatu hal yang positif, sehingga Tuhan memakai salah satu dari 2 pengintai ini yaitu Yosua untuk menjadi alat Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel. Saudara-saudara, Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ia menghadapi banyak tantangan yang besar. Memimpin bangsa yang keras kepala, berperang melawan bangsa-bangsa kuat, dan melakukan tugas besar dari seorang nabi besar. Yosua menggantikan Musa yang sudah meninggal. Untuk melanjutkan dari kepemimpinan Musa ini, maka Yosua lah yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara, yang membuat Yosua berhasil bukan kekuatannya sendiri, tetapi ketaatannya kepada Tuhan dan keberaniannya untuk melangkah dengan iman. Tuhan berulang kali berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ini bukan hanya motivasi kosong, tapi perintah yang disertai janji. Tuhan menyertainya. Ada beberapa poin penting dari cerita mengenai Yosua. Di sini ada 7 yang saya akan bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, Yosua adalah murid dan penerus Musa. Yosua belajar dari Musa dan setia mendampingi sejak masa dia di padang gurun. Ini menunjukkan pentingnya belajar dari pemimpin rohani dan membangun karakter sejak dini. Poin yang kedua, Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai seperti yang saya katakan di awal renungan, tetapi hanya 2 yaitu Yosua dan Kaleb yang percaya bahwa Allah sanggup memberi kemenangan. Poin penting yang didapatkan di sini yaitu iman di tengah ketakutan dan keraguan orang banyak. Namun Yosua tetap berhasil. Poin yang ketiga, Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin setelah Musa wafat. Ini bukan karena Yosua paling kuat,
tapi karena dia taat, beriman, dan bisa dipercaya. Poin yang keempat, perintah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita bisa lihat cerita ini di dalam Yosua pasal yang pertama. Perintah ini diulang-ulang menunjukkan bahwa keberanian sejati datang dari percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Poin yang kelima, penaklukan tanah Kanaan dimulai dengan iman, bukan kekuatan militer. Saudara-saudara tahu, tembok Yeriko runtuh bukan karena senjata, tapi karena ketaatan kepada strategi Tuhan yang tidak masuk akal, di luar nalar manusia. Poin yang keenam, Yosua memimpin bangsa untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ia membaca Taurat di hadapan bangsa Israel dan menegaskan kembali perjanjian dengan Tuhan. Poin yang ketujuh yang terakhir, yaitu sikap akhir hidupnya. Dikatakan di dalam Yosua 24 ayat 15. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia menutup pelayanannya dengan komitmen pribadi yang kuat dan menjadi teladan bagi keluarga serta umat-umat. Aplikasi apa yang kita bisa dapatkan dari cerita mengenai Yosua di dalam kehidupan kita sehari-hari? Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat dari yang pertama, yaitu taat dalam hal kecil dan besar. Taat dalam hal kecil dan besar. Yosua belajar taat sejak menjadi pendamping Musa atau asisten Musa. Dalam hidup kita, kesetiaan dalam hal-hal kecil adalah latihan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Aplikasi yang kedua dalam kehidupan kita sehari-hari dari cerita tentang Yosua, yaitu berani melangkah dengan iman. Seringkali kita takut menghadapi masa depan, entah itu pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau keputusan penting lainnya. Tetapi seperti Yosua, kita diajak untuk melangkah bukan karena segalanya pasti, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Poin yang ketiga, aplikasi yang ketiga, yaitu pegang firman Tuhan sebagai kekuatan utama. Tuhan berkata kepada Yosua agar jangan lupa memperkatakan kitab Taurat siang dan malam. Dalam dunia yang penuh distraksi, yang penuh dengan suara dan distraksi, kita perlu memfokuskan hati kepada firman dan menemukan hikmat dan kekuatan sejati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semoga renungan singkat ini dapat menjadikan kita seperti Yosua, berani, taat, dan penuh iman dalam menghadapi tantangan. Biarlah renungan singkat ini boleh menguatkan iman kita untuk selalu setia dan berserah kepada Tuhan. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.